Iman, percaya kepada Tuhan Yesus, menyatukan tubuh Kristus, menjadi penuntun umat. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian. Hari ini saya berbeban untuk menguraikan soal baptisan air. Mengapa orang Kristen harus dibaptis dalam air? Mengapa? Karena Tuhan berfirman, Tuhan menyuruh demikian. Mari kita buka Alkitab sama-sama. Ini terdapat dalam Injil Matius, pasal yang ke-28. Matius 28, ayat 18 dan 19. Matius 28, 18, 19. Begini bunyinya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Baptislah mereka. Dan Tuhan sendiri menyuruh kita ini untuk dibaptiskan. Hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan disuruh membaptiskan kita. Itu sebabnya mengapa kita membaptiskan. Jadi pertama, baptisan air karena diperintahkan oleh Tuhan. Perintah Tuhan, baptiskan. Karena itu kita harus dibaptis. Kalau Tuhan menyuruh, kita harus taat. Perintah, baptis. Baptis, karena Tuhan menyuruh. Nah, untuk apa sebenarnya? Maksudnya apa? Baptisan air ini. Sekedar menurut perintah Tuhan tanpa pengertian? Oh tidak. Tuhan itu kalau memberi perintah selalu menjelaskan untuk apa, maksudnya apa. Mari kita buka Kisah Rasul-Rasul 2. Kisah Rasul-Rasul pasal yang kedua. Kisah Perbuatan Rasul-Rasul pasal yang kedua ayat 37 dan 38. Kisah Rasul-Rasul 2 ayat 37 dan 38. Ditulis begini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah." Itu dulu. Bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saya bawa Alkitab terjemahan lama. Coba terjemahan lama. Ayat yang sama. Kisah Rasul-Rasul 2, 38 kita baca. Maka kata Petrus kepada mereka itu, "Hendaklah kamu bertobat." Satu, bertobat. Kedua, dan berbaptis. Dua, berbaptis masing-masing kamu, semua kamu, dengan nama Yesus Kristus, akan jalan keampunan dosamu. Akan jalan keampunan dosamu. Lalu kamu akan beroleh anugerah Roh Kudus. Coba saya tulis di sini ya, saudaraku. Ini nomor 2. Katakan ini maksudnya. Tadi mengapa kita dibaptis? Karena perintah Tuhan.
Kedua, apa maksudnya dibaptis itu? Pertama tadi dikatakan bertobat, lalu berbaptis. Apa maksudnya? Terjemahan lama tadi saya ambil, yaitu akan jalan keampunan dosa. Keampunan dosa. Nah, ini maksudnya. Begini, saudaraku ya, kita semua bertobat. Kita semua harus bertobat. Mengapa? Karena kita semua berbuat dosa. Kalau ini garis hidup kita, sejak lahir sampai meninggal, pasti sejak kecil kita berbuat dosa. Macam-macam dosa. Anak kecil sudah mencuri permen temannya itu, coklat temannya, permainan temannya itu dipinjam, tidak dikembalikan. Ya, dosa. Anak taman kanak-kanak sudah bisa menyakiti temannya, dosa. Apalagi kalau sudah besar, sudah dewasa. Saudara dan saya mengerti sendiri enggak? Kehidupan kita penuh dengan kesalahan, dengan dosa. Dosa melulu, tidak terkatakan banyaknya dosa. Lalu pada suatu ketika kita mendengar kabar keselamatan itu. Katakan di sini, Injil diberitakan. Lalu katakan kita percaya di sini. Pada titik ini kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dia itu juru selamat. Dia itu penebus dosa. Nah, kita sama-sama tahu, kalau kita percaya pada Tuhan, maka setelah percaya, setelah jadi orang Kristen, terima kasih, itu masih juga kita ini sering berbuat salah, berbuat dosa. Katakan beberapa kali di sini kita berbuat dosa. Alkitab mengajar sebelum matahari terbenam, bereskan. Misalnya marah, bereskan. Jangan disimpan dosa itu. Minta ampun dari Tuhan. Darah Yesus menyucikan. Dan Tuhan mau menyucikan itu, menghilangkan dosa itu. Setiap kali berbuat dosa, Tuhan ampuni saya. Minta ampun. Minta darah Yesus menyucikan dari dosa. Setiap kali kita berbuat dosa, ampuni. Tuhan ampuni. Setiap kali begitu. Dengan demikian hidup kita ini bersih. Tapi apa yang terjadi dengan dosa-dosa yang dahulu itu? 1-2 mungkin kita ingat. Pada waktu masih di sekolah dasar, kita nyontek. Kita pada waktu ujian melihat pekerjaan teman kita, masih ingat, minta ampun, Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Pada waktu di SMP bolos, salah, Tuhan ampuni saya bolos, Tuhan ampuni. Pada waktu di SMA barangkali kurang ajar terhadap guru, Tuhan ampuni saya salah, Tuhan ampuni. Tapi saudara mengerti, saya mengerti, banyak dosa yang kita tidak ingat lagi. Sekian banyak. Bagaimana dengan ini? Banyak orang Kristen kan ingin masuk surga, katanya ya. Ingin masuk surga. Nah, ini dosa-dosa ini mau dibawa masuk di surga. Bagaimana? Pertama, bertobat, menyesali, bertekad tidak mau berbuat dosa lagi, bertobat. Lalu berbaptis, karena ini perintah Tuhan. Berbaptis untuk apa? Maksudnya apa? Maksudnya jalan keampunan dosa. Jika saudara dan saya dibaptis, apa yang terjadi? Pada waktu dibaptis, lihat sini ya saudaraku, pada waktu dibaptis, segala dosa ini jalan keampunan
dosa. Jalan hidup kita sejak lahir sampai percaya pada Tuhan Yesus, sejak percaya bersih. Sebelum percaya dibersihkan, jalan keampunan dosa karena baptisan ini. Setelah dibaptis, setelah percaya dan dibaptis, berbuat salah lagi, Tuhan ampuni. Berbuat salah lagi, Tuhan aku salah lagi, ampuni aku. Salah lagi, Tuhan salah lagi, ampuni. Pada saat kita dipanggil pulang oleh Tuhan, bersih, baptis. Ini maksudnya. Saudara sudah dibaptis atau belum, saudara kundo? Penting, harus dibaptis. Nah, mengapa dibaptis? Karena ini perintah Tuhan. Untuk apa? Apa maksudnya? Jalan keampunan dosa. Sekarang ada orang yang bertanya, ya tapi artinya apa sih sebenarnya? Dibaptis itu. Apa arti sebenarnya? Apa yang terjadi sebenarnya? Mari kita buka kitab Rum. Kitab Rum 6. Rum 6. Kitab Rum pasal yang ke-6 ayat 3 sampai dengan 6. Rum 6 ayat 3 sampai dengan 6. Ditulis begini. Ayat 3. Rum 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dibaptis dalam kematian Kristus. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian itu, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu, menyatu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Lagi sekali, saudaraku. Nah, ini arti baptisan itu. Mana tadi? Ini arti. Tadi maksud, sekarang ketiga, artinya, maknanya. Apa artinya? Tadi sama-sama kita baca, tidakkah kamu ketahui bahwa kita semua yang telah dibaptis, yang sudah dibaptis, telah dibaptis dalam kematiannya. Kita dibaptis dalam kematian Tuhan. Tuhan Yesus mati buat kita. Gambarkan di sini ya, saudaraku. Nah, ini tandanya ini. Nah, Tuhan Yesus mati buat kita. Yesus Kristus tidak berdosa, tapi Dia datang menjadi dosa. Ganti saudara dan saya. Saudara dan saya yang berdosa. Tuhan Yesus datang. Nah, dosa kita itu diangkat, diangkut, dibayar. Tuhan Yesus adalah juru selamat, penebus dosa kita ini. Untuk menebus, Tuhan Yesus mati, bersedia mati.
sengaja menyerahkan dirinya. Dia mati. Kita dalam baptisan ini ikut mati bersama dia. Belum mengerti? Sebentar, nanti akan jadi jelas. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia. Dikuburkan. Karena itu saudaraku, baptisan air ini merupakan suatu upacara penguburan. Kita yang lama itu. Kita sebelum bertobat ini ya, saudaraku, ini dia. Ini dikubur. Tidak ada lagi. Dibenamkan. Kalau orang dunia mati dikubur dalam tanah. Orang Kristen mati dikubur di dalam air. Katakan di sini, air. Nah, kita tahu air ini lambang dari firman yang hidup, air kehidupan. Saudara dan saya harus dikubur di dalam air firman Allah, air kehidupan itu. Dikubur, tulis di sini, dikubur, mati dulu, hidup lama. Aku yang lama dikubur, mati dikubur di dalam air. Ini baptisan. Tapi belum selesai, bukan hanya dikubur. Ditulis dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Kubur dalam air. Mati. Aku mati. Aku ini mati. Harus ada itu, iman, tekad itu. Mati bersama Kristus. Terus ditulis, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Mati, dikubur dalam air. Sekarang Yesus Kristus bukan hanya mati, tapi dia bangkit. Katakan begini ya, saudara, masuk dalam air, sekarang bangkit bersama Kristus. Hidup, bangkit dulu ya, bangkit. Bangkit, tadi ditulis di dalam suatu kehidupan yang baru. Ini maknanya. Kalau kita belum bertobat, saudara, dibaptis, tidak terjadi. Banyak orang Kristen dibaptis tanpa bertobat dulu. Lalu hidupnya sami mawon. Sama saja, tidak berubah. Merupakan batu sontokan. Orang lalu berbicara, lah wong Kristen kok ngono? Orang Kristen kok begitu? Sebab apa? Dia tidak mengalami kehidupan kebangkitan bersama Kristus. Belum ada hidup baru di dalam Kristus ini. Nah, saya tahu sudah ditangkap sedikit lagi ya, saudara. Perintah Tuhan baptis. Apa maksudnya? Supaya dosa-dosa kita ini bisa diampuni. Apa maknanya? Makna sebenarnya itu mati, hidup lama kita, keakuan kita, mati, disalib bersama Tuhan Yesus, dikuburkan sama-sama Kristus, lalu bangkit bersama-sama dengan Dia, masuk hidup yang baru. Nah, saudara mengerti, orang yang tidak percaya Kristus telah dibangkitkan, tidak mungkin mengalami baptisan
arti makna baptisan yang sebenar-benarnya. Harus percaya dia itu bangkit. Karena Kristus bangkit, kita ikut bangkit. Kalau baru bisa, hidup baru. Berubah, saudaraku. Manusia yang jahat itu, yang berdosa, berubah. Jadi lain. Baru hidupnya. Nah, puji Tuhan. Kalau dalam gambar ini di sini, mulai dipercaya, lalu dibaptis, katakan di sini, itu berubah. Hidupnya itu jadi baru. Ini maknanya. Nah, saudara sudah bisa menangkap sendiri. Ini penting, saudara. Tanpa hidup baru, tidak bisa besar. Baru. Hidup ini menjadi dewasa, jadi baru. Tidak mungkin. Harus mengalami kelahiran baru. Tapi ini baru menjadi bayi. Katakan begini nih. Nah, ini masih baru bayi. Hidup baru. Lahir baru. Nah, banyak orang Kristen mengira setelah dibaptis sudah selesai. Sudah beres semua. Nah, belum. Itu hidup baru adalah permulaan. Permulaan dari suatu kehidupan yang baru sampai kedewasaan rohani kita. Ya, puji Tuhan. Ini maknanya. Mari kita baca lagi satu ayat. Sekarang Kolose 2. Kolose 2. Kitab Kolose pasal yang kedua. Ayat 12 dan 13. Kolose 2 ayat 12 dan 13. Ditulis begini. Kolose 2:12. Karena dengan Dia, Tuhan Yesus, kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Harus percaya bahwa kuasa Allah bekerja. Bangkit. Terus yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Yesus Kristus dikubur. Bangkit. Hidup lagi. Mulia. Oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Orang Kristen yang mau dibaptis, saudaraku, harus percaya Yesus Kristus bangkit. Tanpa itu, tidak bisa kita mengalami hidup baru itu. Karena kuasa kebangkitan Tuhan. Harus percaya Tuhan bangkit. Lalu kita ikut bangkit. Hidup baru. Nah, baca lagi sedikit. Terus dikatakan ayat 13, kamu juga, saudara dan saya, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, meskipun saudara dan saya dulu hidup dalam dosa jahat, mati dalam pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ampuni segala pelanggaran kita. Dosa kita diampuni. Saudara dan saya harus percaya ini. Yakin. Bersih. Terjadi lagi, segera minta ampun. Tuhan, aku salah. Orang Kristen yang sudah lahir baru, begitu berbuat dosa, Roh Kudus akan tuduh. Roh Kudus akan ingatkan, kamu dosa. Salah. Segera minta ampun. Darah Yesus menyucikan. Dan hidup kita bersih. Puji Tuhan. Lagi, saudaraku ya. Percaya
bahwa Yesus bangkit, kita ikut bangkit. Hidup baru. Ini maknanya. Puji Tuhan. Saudara sudah bangkit atau belum? Sudah dibaptis atau belum? Banyak orang Kristen ikut dibaptis, ikut-ikutan dibaptis. Dibaptis tapi tidak ada perubahan. Tidak mengerti makna. Tahu perintahnya, mungkin tahu maksudnya, maknanya belum dihayati. Nah, saya berdoa supaya hari ini ada pengertian itu. Kalau ada pengertian, Roh Kudus bisa bekerja. Kalau saudara dan saya diubah. Hidup baru. Ada perubahan dalam hidup kita. Sudah ya, saudara. Kita teruskan sekarang. Sekarang kita sampai pada suatu pokok yang banyak dipertentangkan sekarang. Caranya membaptis bagaimana? Mari kita baca Kisah Rasul-Rasul 8. Kisah Rasul-Rasul 8. Kisah Perbuatan Rasul-Rasul pasal yang ke-8. Pelan-pelan kita baca Kisah Rasul-Rasul 8 mulai ayat 36 sampai 39. 36 sampai 39. Kisah Rasul-Rasul 8 36 sampai dengan 39. Begini bunyinya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun Sida-Sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Coba, saudaraku, pelan-pelan ya. Ini perintah Tuhan, ini maksud Tuhan, maksud baptisan. Ini arti atau maknanya. Sekarang keempat, yaitu caranya. Caranya bagaimana? Cara baptisan itu. Nah, coba lagi sekali kita baca pelan-pelan. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Ayat 36. Dan tiba di suatu tempat yang ada air. Tulis, ini ada sudah ditulis air. Air. Baptisan harus dengan air. Air itu lambang firman Allah. Ya, ada air. Kemudian ditulis di sini. Lalu kata Sida-Sida itu, lihat, di situ ada air. Kalau saya mengatakan sebelum dibaptis, saudara dan saya harus mendengar firman Allah. Tidak bisa dibaptis tanpa mendengar firman Allah. Air, lambang, air alami, air jasmani, itu lambang daripada firman atau air rohani. Harus ada air. Nah ini Sida-Sida mengatakan, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Dia minta dibaptis. Ayat 37. Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati.
Boleh. Tulis ya, saudaraku. Ya sini sedikit. Nah, sini. Pertama ditulis percaya dengan segenap hati. Ini hatinya dah. Begini ya, tuh. Segenap hati ini percaya. Seluruh hati. Ya. Amin. Percaya. Percaya pada Tuhan Yesus, Juru Selamat, Penebus, Tuhan, Raja, segenap hati. Percaya. Ini dulu. Jangan dibaptis tanpa percaya. Sia-sia. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, putra Allah. Yesus Kristus adalah anak Allah, putra Allah, anak lelaki Allah, putra Allah. Puji Tuhan. Saudara percaya ini atau tidak? Yesus Kristus putra Allah, anak Allah, Son of God. Percaya. Ini Sida menjawab, aku percaya Yesus Kristus adalah anak Allah, putra Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Coba saudara perhatikan. Filipus ini mengatakan, jikalau kamu percaya betul segenap hati, bolehlah. Langsung Sida ini memerintahkan, kereta berhenti. Dan dia tahu harus dibaptis. Dia percaya ada hak untuk dibaptis sebab dia anak Allah. Dia percaya. Terus ditulis, dan keduanya turun ke dalam air. Tulis di sini ya, saudara. Misalnya ini airnya. Keduanya. Filipus, Sida turun ke dalam air. Nah, saya ini bukan tukang gambar ya. Kira-kira begini ya. Ya tuh. Katakan begini. Nah ini. Filipus, Sida. Sida-sidanya lagi sembahyang begitu. Kedua-duanya turun ke dalam air. Turun ke dalam air. Baik Filipus maupun Sida. Dua-dua masuk ke dalam air. Dan Filipus membaptis dia. Di dalam air ini dibaptis. Kemudian ayat 39, dan setelah mereka keluar dari air. Nah, saya ingin menanyakan pada saudara, kalau keluar dari air itu bagaimana caranya? Berarti keduanya ini tadi masuk di dalam air ini ya, saudaraku ya. Kalau ini air, keduanya ini masuk dalam air. Lalu keduanya keluar dari air. Maka saya percaya caranya adalah dengan diselam, dicelep di dalam air. Sesuai dengan gambaran mengubur orang. Masuk, keluar dari air. Nah, setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Sida itu tidak melihatnya lagi. Saya percaya sengaja Tuhan Yesus sengaja melarikan Filipus. Yang membaptis itu Filipus sengaja disingkirkan. Mengapa? Supaya Sida itu ini ya, setelah dibaptis tidak melihat Filipus lagi. Filipusnya hilang, tidak nampak, tidak kelihatan, diangkat, dilarikan. Nah, Sida itu sendiri baru dibaptis, mati keakuannya, hidup lamanya, dikubur, bangkit bersama Tuhan, hidup baru. Nah, menurut saudara, apa yang dilihat Sida ini? Setelah dia keluar, tidak melihat Filipus.
Saya kira yang dilihat itu Tuhan. Dalam kehidupannya yang baru itu dia lihat Tuhan Yesusnya. Sengaja Filipus itu disingkirkan supaya Yesus Kristusnya nampak dengan jelas. Ini caranya. Lagi satu contoh, saudaraku ya. Tuhan Yesus sendiri menurut Alkitab ini dibaptis dalam Kali Yarden, Sungai Yordan, diselam di situ. Saya kira baik jikalau saudara dan saya mengikuti teladan contoh dari Tuhan Yesus. Saya tidak mencela baptisan cara lain, tidak boleh mencela. Tapi kita perlu, saudaraku, mengikuti firman ini. Apa yang firman katakan, kita harus ikuti. Apa yang Tuhan Yesus sendiri berbuat, itu sebagai contoh kita. Caranya dibaptis dengan dicelep, diselam. Saudara sudah dibaptis, sudah lahir baru, sudah bangkit bersama Kristus. Mari kita baca lagi satu ayat ya, saudara. Kisah Rasul-Rasul 22. Kisah Rasul-Rasul 22. Ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Kisah Rasul-Rasul 22, 14 sampai dengan 16. Begini bunyinya. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya. Engkau ditetapkan untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. 3 hal ya, mengetahui kehendak-Nya, mengetahui kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Terus ditulis mendengar, melihat yang benar, bukan melihat tradisi, bukan melihat tata cara kebudayaan orang, melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya, firman Allah, bukan firman orang, bukan tradisi, tapi mendengar suara yang dari mulut Tuhan sendiri. Nah, terus disambung ayat 15, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Saudara dan saya dipanggil Tuhan menjadi saksi. Saksinya Tuhan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, harus kita saksikan pada dunia ini. Nah, ayat 16. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah. Cara jasmani boleh, cara rohani. Bangunlah. Berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Lagi ya, saudara. Tadi, mengetahui kehendak-Nya, melihat yang benar, mendengar suara Tuhan. Terus ayat 15, kamu dan saya, saudara dan saya harus menjadi saksi. Ayat 16, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangun sekarang ini. Berilah dirimu dibaptis. Aneh ya urutannya ini. Berarti Tuhan memberi tempat penting pada baptisan ini. Kalau mau jadi saksi, kalau mau mengetahui kehendak-Nya, melihat yang benar, mendengar suara dari Tuhan, jadi saksi. Mengapa ragu-ragu? Bangun, beri dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Nah,
Sekarang saya ingin bersaksi sedikit. Tahun 50 saya ini sudah dibaptis, tapi dengan cara percik. Kemudian saya mendengar firman Tuhan, lalu gelisah dalam hati, saya ini sudah dibaptis atau belum? Dipercik sih sudah. Percik sih baik, saudaraku. Dipercik dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, baik. Tapi apakah saya sudah melaksanakan firman Tuhan? Itu belum. Tadi hati ini gelisah. Kemudian ambil keputusan, aduh Tuhan, saya ingin. Itu ada kebaktian, ada tamu, pendeta membawa firman. Mengenai baptisan air ini. Pada akhir kebaktian dia berseru, siapa mau dibaptis? Angkat tangannya. Ini tanpa saya mau, sebenarnya tangan saya naik. Istri saya ada di sebelah saya juga angkat tangan. Seluruh jemaat, hanya kami berdua itu yang naik. Malu juga tuh, tapi sudah terlanjur. Lalu dicatat. Kemudian diberitahu tanggal sekian di mana harus datang mau dibaptis. Nah, saya malu. Bapaknya berdua. Pada waktu itu saya sudah naik mimbar itu. Sudah menyampaikan firman. Nah, kalau saya dibaptis kan seluruh jemaat lalu tahu. Belum dibaptis tuh. Ini malu-maluin itu. Jadi waduh, nggak enak di rumah berdoa lagi. Tuhan beri lagi jangan berdua saja, beri lagi orangnya. Jadi banyak nih, saya bisa sembunyi-sembunyi di belakangin. Tuhan dengar doanya, dikirim. Tidak 2, ditambah 1. Hanya bertiga, bukan banyak. Tambah 1, 3. Perempuan lagi itu. Lalu datang, lalu disediakan jubah putih untuk dibaptis. Lalu jubahnya ada 4. Tuh, pendetanya yang membaptis ini agak gemuk. Dia ambil jubah yang paling gede, yang paling besar. Lalu wanita 2 ini, istri saya dan orang lagi, memilih jubah yang baik-baik, diambil. Tinggal 1. Itu saya terpaksa mesti pakai itu. Saya pakai. Padahal pendek begini tuh. Seperti rok perempuan ini. Waduh, itu nggak model itu. Malu. Padahal jemaatnya datang semua itu. Komplit dah. Cim-cim semua datang. Kemudian dibaptis. Saudaraku, ditonton orang banyak gitu. Nah, ini berdoa, Tuhan ini bagaimana. Biar saya dulu aja masuk dah. Habis ini, itu ya tuh jubahnya pendek betul. Perempuan 2 itu yang masuk dulu. Saya terakhir. Lalu nyanyi lagi, jemaatnya nyanyi. Waduh, nggak masuk air itu. Ditonton orang banyak. Nah, sekarang saya mengerti, saudara, mengapa itu. Ini suruh mati. Apa ini, hidup lamanya. Kemudian dibaptis, keluar lagi. Saya bisa bersaksi. Lain. Sejak itu betul-betul merasakan hidup baru menurut firman Tuhan. Keluar, saya tidak pernah menyesali bahwa saya setelah dipercik yang baik adanya diselam juga. Diselam, lalu saya bisa mengatakan saya sudah menuruti firman Tuhan itu. Sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, di mana saudara ada itu. Berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Saudara sudah dibaptis? Bangun, beri dirimu dibaptis sambil berseru nama Tuhan. Pada waktu saudara diselam, sebut nama Tuhan Yesus. Pada waktu saudara keluar dari air, kata pertama yang keluar, Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan akan senang
jemaat yang melihat saya dibaptis senang. Saya kira saya ini ditertawakan itu. Padahal setelah ganti pakaian keluar, seluruh jemaat datang salaman, dicim-cim peluk saya tuh. Aduh, dipeluk, disalamin, senang betul hati saya. Saudara sudah merasakan senang? Sekarang ini sudah dibaptis belum? Saya mau ajak saudaraku, dimanapun saudara Anda, beri dirimu dibaptis sambil berseru nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, pada akhir hari ini, pelajaran tentang baptisan ini, kami mohonkan restu berkat Tuhan. Biar firman ini diurapi Roh Kudus, memberi penjelasan, penerangan pada semua saudara-saudara seperti sida-sida ini yang percaya segenap hati, supaya mereka pun saat ini mengambil keputusan mencari hamba Tuhan yang baik, memberi dirinya dibaptis sambil berseru nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doakan ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.